Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi la yakhafu lawmata laim hatta taraka ummatahu ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita renung-renungkan nikmat yang paling istimewa yang Allah anugerahkan kepada umat manusia adalah diutusnya para rasul yang membimbing mereka sampai akhirnya mereka mengenal tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka punya keyakinan la ilaha illallah. Kemudian mereka bisa merealisasikan penghambaan kepada Allah berkat bimbingan dan tuntunan para rasul. Sampai akhirnya di akhirat kelak mereka mendapatkan balasan tauhidnya, balasan ketaatannya, balasan ibadahnya, yaitu dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi sebagai rasul yang terakhir. Beliau adalah Sayyidul Anbiya yang diutus untuk segenap umat manusia. Karena sebab beliau diutus, ada Al-Quran di tengah-tengah kita, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman. Dan malam ini kita akan menunjukkan syukur kita kehadiran Allah atas diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita luangkan waktu untuk mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis, athar-athar sahabat yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi singkatnya kita di sini duduk bersimpuh di lantai Baitullah ini untuk belajar adab dan akhlak. Meskipun judul kitab ini adab dan akhlak ya, tapi kadang-kadang kita mendapatkan faedah-faedah terkait dengan akidah, faedah terkait dengan ibadah. Termasuk hadis terakhir yang kita pelajari. Ini kita ulang dari sini di catatan saya, hadis nomor 158. Saya alhamdulillah. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah as-salata as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum. Salat dan bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Masya Allah ya. Ini diwasiatkan oleh Rasulullah kepada umatnya itu di akhir hayatnya. Bahkan kalau kita merujuk kitab Fiqh Sunnah, ini disampaikan oleh Rasulullah itu di saat nafasnya itu sudah tersengal-sengal ya, sudah tidak punya waktu banyak untuk menyampaikan pesan dan wasiat kepada umatnya.
As-salah, as-salah. Ya. Ini kalau kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Di sana juga kita temukan perintah untuk menegakkan salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an perintah untuk menegakkan salat. Nah, baik, ini diperkuat dengan hadis ini. Baik, kalau kita perhatikan salat ini mewakili hablum minallah. Ya kan? Kemudian bertakwalah kamu kepada Allah berkenaan dengan hamba sahaya. Nanti banyak petunjuk Rasulullah di sini ya. Jadi para sayyid di zaman Rasulullah itu banyak sahabat yang masih punya hamba sahaya. Jadi ketika diwasiati ini mereka bisa mempraktekkan. Ini mewakili hablun minan nas. Hamba sahaya itu orang yang paling rendah derajatnya. Bahkan satu sisi hamba sahaya ini bentuknya orang, tapi statusnya itu sama, maaf, dengan onta, dengan sapi, dengan kambing. Dia dimiliki oleh tuannya kan, maka bisa dijual. Masya Allah ya. Nih, hablum minallah, hablum minan nas. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia. Ya, baik. Salat jemaah sekalian, ini madrasah luar biasa yang apabila ditegakkan sesuai dengan perintah Allah, dilaksanakan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini madrasah hebat. Madrasah untuk menempa orang-orang yang menegakkannya menjadi orang-orang hebat. Orang-orang yang punya daya tahan terhadap godaan perbuatan-perbuatan kotor, keji dan mungkar. Ya. Wa aqimis shalah innas salata tanhanil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Mungkin sekarang kalau kita merujuk kepada ayat ini, menyampaikan ayat ini dibantah orang. Siapa bilang tuh koruptor itu malah kadang-kadang bahkan tokoh-tokoh agama ini kadang-kadang ya berbuat yang tidak senonoh. Mana buktinya? Nanti dulu, kita juga tidak mau kalah. Kan ayatnya mengatakan wa aqimis shalah, tegakkan sholat, bukan hanya rajin sholat. Jadi kalau ada orang misalnya sudah rajin sholat, kemudian gak ngefek, nah, artinya masih rapuh banget, kegoda dikit uang, wanita, dia kelepek-kelepek, oh, berarti bukan ayatnya yang salah, tetapi dia masih belum memenuhi kriteria iqamatus shalah. Ya. Salat itu kalau ditegakkan gitu. Dan ada ayat yang lain yang menggambarkan orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Surah Maryam ya. Di satu sisi Allah berfirman tegakkan salat. Salat akan menjadi mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, lalu datanglah generasi berikutnya adha'us salawat, yang menyia-nyiakan salat, lanjutannya apa? Wattaba'us syahawat, memperturutkan kesenangannya. Berarti orang itu kalau sudah tidak salat, ya tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi penghalang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Bayangin ya. Ini harus kita suarakan di masjid-masjid, di majelis-majelis. Ya, kita ajak kaum muslimin itu, kita rayu-rayu untuk iqamatus shalah. Karena hitung-hitungannya, kalkulasinya ya, kalau sholat ini ditegakkan, kita berharap ada orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Ya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, tidak mengotori dunia ini dengan maksiat. Dan hitung-hitungannya lagi di satu sisi sangat mengerikan. Kalau sholat itu sudah tidak ditegakkan, muncul orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Dunia ini kalau sudah menjadi panggung, menjadi ajang untuk melampiaskan keinginan hawa nafsu, Masya Allah,
makanan haram, perut minuman haram, ya, zina dan lain sebagainya itu dekat banget, kotor. Dan kita punya prinsip takwa itu adalah salah satu penyebab utama keberkahan, kebahagiaan, kejayaan kalau kita bicara level negara, dan maksiat itu adalah penyebab utama kesengsaraan dan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini harus kita perjuangkan. Kita ingat ya, as-shalah. Seharusnya orang Islam itu punya alasan berlapis-lapis untuk iqamatus shalah. Pertama ya, ini sebentar lagi ini sudah Rabiul Tsani ya, Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir, Rajab kan. Nanti di bulan Rajab itu marak peringatan Isra Mi'raj. Nah, coba ingat-ingat, memperingati Isra Mi'raj itu sama dengan memperingati diwajibkannya sholat 5 waktu. Nah, kalau orang tidak jaga sholat 5 waktu tiba-tiba ngadain peringatan, aneh kan? Ya. Itu orang-orang yang dipanggil, yang dikasih kepercayaan untuk mengisi mimbar-mimbar itu mestinya mengingatkan ini. Ya. Karena Allah mewajibkan sholat ini luar biasa. Nabi sampai di Mi'rajkan. Mi'raj itu kalau kita baca hadisnya di Muttafaqun alaih Bukhari Muslim ya, itu langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, di atas langit ke-7 sana. Allah wajibkan 50 kali, kemudian akhirnya ditetapkan 5 kali, dan 5 itu ganjarannya seperti 50. Masya Allah, hari ini itu sangat relevan disampaikan nasihat untuk iqamatus sholat, karena banyak banget kaum muslimin itu yang tidak. Siapa sih yang wajib sholat itu? Kaum muslimin kan. Sejak kapan wajib sholat? Sejak balik. Ini kadang-kadang sudah 40 tahun, 60 tahun itu masih nggak sholat, padahal mestinya balik itu berapa? Kalau kita merujuk fikih, taruhlah yang pakai skala umur ya 15 tahun atau 12 tahun sudah ikhtilam, itu sudah balik. Kalau sudah mimpi basah itu setelah itu dia mandi, dia sudah kena kewajiban syariat ini. Masya Allah ya, ada masjid, ada adzan, ya kan? Masya Allah. Ada apalagi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Makanya teorinya itu sholat dalam keadaan sehat kita wajib berdiri. Gak mampu berdiri semampunya, duduk, berbaring dan seterusnya. Mungkin kita sholat ala orang mungkin. Musafir kita dapat rukhsah, dapat kemudahan. Damai kita sholat ala orang damai. Hari ini alhamdulillah kita afiyah dan menikmati suasana damai, kita sholat berjamaah. Seandainya hari ini perang berkecamuk, itu sholat tidak gugur. Kalau sedang berkecamuk, sholatul khauf ya, dalam keadaan perang berkecamuk, itu sudah tidak ada formatnya. Karena kalau kita berdiri menghadap kiblat, apalagi sekarang kan, nah ya dihabisi musuh kita, ya mungkin tiarap mungkin ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada perang, dan semoga tidak ada perang. Antum tidak ada kan yang berdoa minta perang kan? Alhamdulillah. Musuh itu pantang diminta, pantang dicari, tapi kalau sudah ketemu jangan ngacir. Bahkan salah satu dosa besar itu yang ada dalam ajaran agama kita adalah ngacir dari medan perang ketika ketemu musuh, karena itu akan memperkuat musuh dan melemahkan kaum muslimin. Taib. Nah, dan ditambah lagi ini ya, ditambah lagi kalau dihubungkan dengan akhirat apa? Selain ini, Rasulullah menghabarkan sholat itu nanti yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya bagus selamat, kalau sholatnya ancur-ancuran ini. Dan juga jauh-jauh sebelum kita sampai di akhirat, kalau kita membaca Al-Quran, semua orang yang dinyatakan oleh Rasulullah min ahlil jannah nanti, itu di dunianya ini amalnya adalah sholat. Iya, silakan antum buktikan. Antum cari ayat-ayat yang endingnya itu menyatakan orang itu masuk surga. Di situ amalannya pasti ada sholat. Gak usah jauh-jauh, buka awal Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin. Lanjutnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama dan utama. Sifat orang bertakwa yang pertama itu dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu hal tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tapi diimani karena ada Allah mengkhabarkan dan Rasulullah mengkhabarkan. Maka ada istilah akidah itu tauqifiyah. Yang kita imani itu sebatas yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Iman kita kepada Allah, malaikat-malaikat, sampai kepada takdir.
Ya, itu adalah membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya imannya orang Islam itu kualitasnya prima. Khurafat, takhayul itu minggir. Ngapain kita imani khurafat? Ngapain kita imanin takhayul? Tapi kalau kita mengimani apa yang dikhabarkan oleh Allah berkenaan dengan Allah, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tentang Allah, apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang malaikat, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tentang malaikat, itu yang menjadi materi atau isi iman kita. Baik, ya, baik. Itu ikhwatal iman ya. Iman itu istimewa banget. Ya, kemudian berikutnya wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Apalagi kalau kita merujuk surah Al-Mu'minun, ya Allah begitu gamblang, begitu jelas. Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini bicara tentang kualitas salat. Termasuk khusyuk itu, sholat itu pandangan mata kita tidak kemana-mana, tidak ke atas, tetapi ke tempat sujud. Khusyuk. Ini khusyuk lahiriah ya. Kemudian biasanya kalau sudah khusyuk lahiriah ini, insya Allah menjalar ke dalam, hatinya juga khusyuk. Ya. Kemudian ditutup ada sifat-sifat yang lain. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Diawali dengan sholatnya khusyuk, ditutup dengan orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Baru dinyatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Nah, ya, jadi ini ya, kalau kita menginginkan diri kita ini min muqimis sholat, termasuk orang yang menegakkan sholat, atau kiai-kiai ustadz-ustadz ya, yang memang kerjaannya nasihati umat ya, kalau memotivasi umat Islam supaya menegakkan sholat, itu salah satunya adalah dari sudut ini tadi, terangkan tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Sholat itu hukumnya wajib berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah ijma'. Kalau ada orang Islam kok mengingkari kewajiban sholat, maka kuliah murtad, keluar dari Islam. Dan sholat itu, meninggalkan sholat 5 waktu, ulama sepakat itu dosa besar. Nah, dah. Kemudian ingat-ingat ini ya, sambil dibayang-bayangin Nabi wasiatnya terakhir ya adalah as-sholah, as-sholah. Nanti subuh, misalnya subuh sekarang kan perjuangannya agak berat ya. Karena apa? Mundur apa maju itu namanya. Sekarang jam 4 lewat berapa? Ya, iya kan? Berarti kalau misalnya nanti kok masih ada males-males, ingat-ingat Nabi sudah tersengal-sengal nafasnya, kemudian as-shalah, 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 wa ma malaikat aimanukum, sambil diingat-ingat nanti di akhirat itu yang pertama kali adalah dihisab sholat. Ya, kemudian juga Rasulullah menggambarkan orang yang meninggalkan sholat itu nanti dihimpun bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya, itu adalah tokoh-tokoh kufar. Berikutnya bab su'ul milkah, pergaulan yang buruk ya. Hadis nomor 159, bab 83. Apa itu judulnya di situ? Su'ul milkah, perlakuan yang buruk terhadap hamba sahaya ya. Atau perlakuan yang buruk. An Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Abi Darda. Dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari bapaknya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Annahu kana yaqulu linnas, bahwasanya beliau berkata kepada manusia, menyampaikan ajaran kepada manusia ya. Berarti ini asar dari Abu Darda ya. Tapi athar itu juga biasanya secara umum juga dimasukkan ke dalam hadis, maka nanti kesimpulannya fiqhul hadis gitu ya. Ya, athar itu aslinya perkataan sahabat. Tayyib. Nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab. Kami lebih mengenal kalian dibanding dokter-dokter hewan terhadap hewan. Ya. Qad arafna khiyarakum min syirarikum, kami telah mengetahui orang yang terbaik di antara kalian dari orang yang paling jahat di antara kalian. Ini perhatikan ya, orang yang baik itu gimana dan orang yang jahat itu bagaimana. Abu Dzar sampai mengatakan kami itu lebih faham tentang mereka dibanding dokter hewan terhadap pasiennya.
Karena dokter hewan pasiennya apa? Ya hewan. Dia tahu ya, Masya Allah ya. Amma khiyarukum, adapun orang yang terbaik di antara kalian, alladzi yurja khairuhu, adalah orang yang diharapkan kebaikannya, wa yu'manu syarruhu, dan hindari kejahatannya. Jadi kalau ada orang masih bisa diharapkan kebaikannya dan dihindari, artinya dia tidak jahat, ini adalah orang saleh. Falladzi la yurja khairuhu amma syirarukum, adapun orang yang paling paling buruk, paling jahat di antara kalian, falladzi la yurja khairuhu, orang yang tidak diharapkan kebaikannya, wala yu'manu syarruhu, dan tidak aman dari kejahatannya, wala yu'taqu muharrarahu, dan tidak memerdekakan hambanya. Masya Allah. Sekarang kita hitung-hitungan ya. Orang Islam itu seharusnya ya, ketika dikasih kesempatan hidup di lautan manusia seperti ini, itu mestinya ya semangat untuk berbuat baik kepada orang itu luar biasa. Kenapa? Karena di dalam agama kita itu memang kita diperintahkan untuk ihsan, berbuat baik ya, mulai dari orang tua sampai hamba sahaya. Dan itu satu ayat dengan perintah beribadah kepada Allah ya. Buktinya kita bisa merujuk surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini pertama dan yang utama kan, sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kalau seorang itu mengamalkan ayat ini, dia punya masa depan cerah ya. Kalau dia meyakini la ilaha illallah, kemudian sepanjang hidupnya dia tunduk patuh kepada Allah, itu ada yang sampai kalau tauhidnya kinclong sempurna, itu masuk surga tanpa hisab. Kalau tauhidnya itu tinggal seberat darah itu kalau dihitung pakai gram nggak tahu, belum pernah dengar itu kalau dikompensasi ke gram, mungkin 0,000 sekian gram ya, itu menghalangi kekal di neraka. Artinya orang yang bertauhid itu pada akhirnya pasti masuk surga. Cuman tauhid kan berbeda-beda, yang sempurna masuk surga tanpa hisab, yang tinggal kecil kemudian sedikit dan orangnya berlumuran dosa-dosa besar. Menurut Ahlus Sunnah, orang ini tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau tidak dibersihkan dengan cara diazab sampai dosanya clear bersih baru ditaskan. Insyaallah. Berikutnya itu perintah berbuat baik kepada ibu bapak, ya kan? Kepada kerabat karib ada 9 pihak, yang paling rendah ya ini tadi, hamba sahaya. Ya, kemudian kita itu kalau pelajari agama kita ini, nggak mungkin kita itu hanya memperdulikan hablum minallah, ahli ibadah tapi dengan manusia jahat. Oh, bisa bangkrut di akhirat. Bahkan hadis-hadis tentang tetangga ya dari kitab ini, masih ingat kan? Bab jahat kepada tetangga. Ditanyakan kepada Rasulullah, wanita itu ibadahnya top luar biasa, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, ahli sedekah, aktif berbuat kebaikan. Cuman masalahnya apa? Nyakitin tetangganya dengan apa? Lidahnya. Bukan dengan pisau dapurnya dia tusuk-tusuk tetangganya, bukan, dengan lidahnya. Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Apa kata Rasulullah kepada wanita yang ibadahnya hebat ini, tapi jahat kepada tetangga, cukup dengan ucapan-ucapannya? La khaira fiha, nggak ada baiknya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni. Artinya tetangga saja itu haknya segitu besarnya ya. Orang yang ahli ibadah saja itu terancam akhiratnya bisa ludes kebaikannya, atau menghadapi ancaman masuk neraka gara-gara jahat kepada tetangganya ya. Ya, jadi kalau di sini tadi disebutkan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang masih bisa diharapkan kebaikannya dan tidak jahat. Nah, kalau kita hitung-hitung agama kita ini, kalau kita pelajari, salah satu hasilnya adalah kita ngomong yang bagus, kita tidak berbuat zalim, mengambil harta, menyakiti, atau menginjak-injak kehormatannya, menodai kehormatannya. Saya ambilkan contoh ya. Jahat kepada manusia itu kadang-kadang berupa ucapan ya. Biasanya ulama kalau menjelaskan ucapan yang busuk yang sangat dilarang itu pertama ghibah. Makanya Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin itu ketika menyebutkan al-umur al-manhi anha, kitab
tentang perkara-perkara yang dilarang, itu pertama kali yang disebutkan adalah tahrimul ghibah wa wujubu hifdzil lisan. Haramnya ghibah dan kewajiban menjaga lidah. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia salah satu hadis yang ada di bab itu pernah ngatain, kalau bahasa kita ya, pernah ngomongin begini. Dia qultu lir Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka Safiyah, hasbuka minka Safiyah kada wa kada. Ya Rasul, ya Nabi, cukuplah Safiyah bagimu itu begini-begini. Safiyah binti Huyai, ya, itu madunya Aisyah, karena itu istri Rasulullah. Aisyah itu cuma ngomong kepada Nabi, menurut sebagian rawi itu nyela. Aisyah itu pendek. Pendek itu kebatin nggak cantik jelita kan? Kalau biasanya orang cantik jelita itu adalah posturnya semampai gitu ya. Nyela cek pendek. Itu diingetin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu telah mengucapkan satu kata, kalau seandainya ucapan kamu itu dicemplungkan ke dalam laut, dicampur dengan air laut itu akan berubah bau busuk. Siapa sangka cuman begitu. Sementara itu kadang-kadang orang gibah kaum muslim itu kalau orang Jawa bilang tuntek mek, udah habis datang lagi, datang lagi, gak habis-habis. Kadang-kadang berjam-jam gibah ngomong itu, ada datang lagi, bukannya ngingetin tapi nambah seru. Makanya biasanya majelis ghibah itu kayak orang ngerujak. Kalau saya awalnya itu mungkin 3 orang, bawa apa kalau ngerujak itu, nah, mangga muda ya, bengkoang ini ya, kemudian nanti datang lagi akhirnya rujak komplit itu. Iya. Dan orang yang ghibah itu biasanya ngeyel, kalau ngapain sih ngomongin ini? Enggak, yang saya omong itu memang benar kok. Ya itulah namanya ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan, membicarakan tentang saudaramu hal yang tidak disukai ketika orangnya tidak ada. Masya Allah. Ya. Baik. Berikutnya 161 hampir sama. Kita lanjut. Bab 84. Bab bai'ul khadim minal a'rab. Bab menjual hamba sahaya kepada orang Badui, orang Arab pedalaman. Ya, ini ada kisah begini. Saya yakin banyak yang belum tahu ini ya. Ya, alhamdulillah, inilah faedahnya taklim ya, tambah pengetahuan kita. Bahkan kalau kemarin-kemarin kita sudah tahu, kemudian baca lagi, tambah mantap kan? Taib. An ibni Amrah an Amrah, dari ibnu Amrah, dari Amrah radhiyallahu anhu. Anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat ammatan laha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ya, istri Nabi, biasanya ada sebutan spesial Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, yang menetapkan bahwa azwajun Nabi atau zaujatun Nabi, istri-istri Nabi sebagai ummahatul mukminin itu Allah tabaraka wa taala. Makanya dulu ya, ketika Nabi wafat, ya jandanya Nabi itu tidak ada yang menikahi karena memang statusnya seperti ibu. Ya, baik. Kalau jandanya kiai boleh nggak dinikahi oleh santrinya? Boleh. Kalau misalnya bunyai itu Ummul Mukmin, wah itu lebay, gulu namanya. Ya boleh. Cuman biasanya orang pada bisik-bisik itu. Orang memang kerjaannya kan begitu. Baik. Dabbarat ammatan laha, dia apa namanya, berjanji memerdekakan hamba sahayanya ketika beliau sudah wafat. Ya, ini ilmu tentang hamba sahaya. Kalau ada seorang majikan misalnya mengatakan, nanti kamu merdeka ya kalau saya meninggal, ini namanya budak mudabbar. Artinya kemerdekaannya itu dikaitkan dengan kematian majikannya. Nah, kalau seorang hamba sahaya untuk meraih kemerdekaan, dia harus membayar, mencicil, mengkredit, itu mengangsur kepada majikannya, namanya mukatab. Ya. Nah, kaitannya dengan ini Rasulullah pernah bersabda, salatun haqqun 'ala Allahi aunuhum.
Ada 3 golongan yang pasti ditolong oleh Allah. Al-mujahidu fi sabilillah, orang-orang yang jihad di jalan Allah. Buka-buka lembaran-lembaran sejarah jihad, Masya Allah. Allah memberi kemenangan itu kadang-kadang luar biasa. Golongan kecil itu bisa mengalahkan golongan luar biasa. Besarnya dan kekuatannya ini bisa kalah atas izin Allah. Nah, ini yang kedua, wanakihu yuridul afaf. Orang yang menikah yang niatnya untuk menjaga kehormatannya. Dia nikah supaya selamat dari fitnah wanita. Itu dijamin oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. Ya. Nah, yang ketiga, wal mukatabu yuridul ada. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara mengangsur atau mencicil. Buktinya pasti itu ditolong oleh Allah. Maka penerima zakat itu salah satunya adalah hamba sahaya zakat. Taib. Tapi sekarang tidak ada hamba sahaya ya. Jadi kalau membagi zakat ya fuqara, masakin ya. Taib. Nah, nih fashtakat Aisyah tuh. Lalu Aisyah sakit ya. Fasa'ala banu akhiya tabiban minaz zubti. Lalu anak laki-laki saudaranya itu berarti siapa? Keponakan ya. Lalu keponakannya bertanya kepada tabib dari India. Faqala, lalu tabib itu mengatakan, ya, Aisyah sakit, kemudian keponakannya ini nyari tabib yang bisa ngobati. Faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashurah. Tabibnya mengatakan, kalian memberitahu kepadaku tentang wanita yang tersihir. Saharatha amatun laha, dia telah disihir oleh hamba sahayanya. Ya, kenapa? Rupanya hamba sahaya ini kurang ajar banget, nggak tahu diuntung oleh Aisyah. Dia menginginkan Aisyah itu cepat mati supaya dia cepat merdeka. Disantet kalau bahasa kita ini, disihir. Ya, sihir. Bagi kita yang mengimani sihir ini tidak ada iskal. Ini salah satu bukti bahwa sihir itu memang ada. Ya, bahkan ada ayat tentang sihir, ya kan? Kalau kita pelajari dosa besar, bahkan Imam Ad-Dhahabi itu menyebutkan dosa ketiga di kitab dosa-dosa besar itu sihir. Ya, juga dikabarkan dulu zaman Umar bin Khattab itu kalau ada tukang sihir ketahuan dia mempraktekkan sihir, dieksekusi. Nggak usah repot-repot, dieksekusi karena menimbulkan ini. Nah, bahaya sihir yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, bisa merusak hubungan suami istri. Orang-orang yang tadinya mesra, hubungannya penuh cinta kasih, disihir bisa atas izin Allah tentunya. Nah, maksudnya atas izin Allah itu bukan berarti Allah mengizinkan sihirnya, ya maksudnya pengaruh sihir itu loh. Kalau ada orang disihir, kadang-kadang benar-benar efektif sihir itu, ya. Bisa membuat orang gila, bisa menimbulkan sakit, ya. Apalagi yaitu yufarriquna bainal mar'i wa zawji, bahkan bisa menyebabkan kematian, sihir. Tapi ingat, alhamdulillah di dalam agama kita ini, ya, beliau punya hajat, itu sahabat saya, ya, Pak Anas namanya, ya. Baik. Di dalam Islam kita juga diajari bagaimana berusaha untuk menangkal bahaya syirik. Alhamdulillah. Dan itu tidak memerlukan biaya triliunan. Coba antum beringat ya, dengar-dengar negara-negara kaya itu kalau sudah bicara pertahanan, menangkal ancaman musuh, itu biasanya menggelontorin duit itu nggak kira-kira. Ribuan triliun ada anggaran militer itu. Tapi untuk kita selamat dari, berusaha mencari perlindungan Allah dari bahaya sihir, itu cuman baca-baca. Dan bacaan ini tidak usah kita meliburkan kerja atau kita mengkhususkan. Kadang-kadang dompleng di saat kita sholat, baca ayat kursi, baca muawwidzatain, atau mau tidur baca ayat kursi, ya kan? Atau secara umum ketaatan kita itu adalah insya Allah menjadi benteng daripada sihir. Nah, ya. Agama kita itu bukan hanya nakut-nakutin ya, iya, tapi memberi solusi. Awas ada sihir yang bisa mengancam Anda, terutama orang yang bagus-bagus, sukses di karirnya, kaya raya, ya.
Nggak tahu kalau orang miskin masih jadi sasaran sihir nggak? Kebangetan banget lah, miskin masih menjadi sasaran sihir, ya kan? Taib. Ya. Awas ada setan, awas ada neraka. Itu tidak hanya menakut-nakuti, tapi ditunjukkan bagaimana supaya kita itu selamat dari dari kejahatan setan, bagaimana supaya kita itu selamat dari neraka, dijelaskan. Islam itu tidak pernah setengah-setengah ketika menghabarkan tentang sesuatu yang membahayakan kita. Baik. Kemudian fa ukhbirat Aisyatu, lalu Aisyah diberitahu. Qalat, lalu hamba sahayanya ini diinterogasi. Sahartani, sahartini, kamu mensihir saya. Faqalat, ternyata jujur hamba saya mengatakan na'am. Masya Allah, ini ya, hari ini orang-orang hebat nih begini ini jarang. Iya, berani mengatakan jujur iya. Kadang-kadang itu orang masalah itu digantung, kita yang tadinya itu enggak ini, sampai kadang-kadang ini enggak apa-apaan sih begini aja enggak selesai-selesai. Nah, nggak usah saya contohkan, mungkin antum juga sudah punya contoh. Masa masalah yang seharusnya itu 1 jam bisa selesai, kalau jujur gitu, digantung, nah, sampai hari ini belum selesai. Nih, kamu nyihir saya ya? Jawabnya na'am. Iya. Faqalat walima. Kenapa? Aisyah bertanya kenapa? Ya, belum sampai menjawab, qala la tunjina abadan, kamu tidak akan berhasil selama-lamanya mensihir saya. Nggak tahu ya, mungkin karena beliau itu thiqah dengan janji Allah gitu ya, karena beliau ini wanita masya Allah mukminat, taqiyat, tahirat, afifat, ya wajar. Nah, di dunia sihir itu ya, dunia sihir itu musuh kelas beras tukang sihir itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, iya, orang-orang yang dekat dengan Allah, karena Allah punya janji fadkuruni adzkurkum, ya, dekat apa, ingatlah aku, ingatlah kalian kepada aku maka aku akan dilindungi oleh Allah. Apalagi kalau memang dia juga mengamalkan amalan-amalan khusus yang memang faedahnya adalah untuk melindungi dari sihir, ya. Tapi kalau orang itu sudah jauh dari Allah, rapuh, nah, rapuh, ya. Ini termasuk kemiskinan, kesulitan hidup itu berawal juga melupakan Allah. Iya, kunci hidup yang dijanjikan oleh Allah itu pertama takwa. Takwa itu berarti pertama ingat larangan, ingat perintah, kemudian kita taati itu. Apa janji Allah? Takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari segala macam problematikanya, dan diberi rizki dari hal-hal yang dari cara yang, dari arah yang tidak pernah terduga-duga, ya. Rizki itu adalah semua hal yang diambil manfaatnya oleh manusia. Cuman biasanya kalau kita bicara rizki itu sekarang adalah fokusnya kemana? Duit gitu ya. Iya, padahal rizki itu luas cakupannya, ya. Baik, apalagi janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah jadikan semua urusannya itu mudah, ya. Kita itu sering loh, sudah zaman sekarang tuh kita yang apa namanya, biasanya yang bergaul dengan orang baik-baik itu atau orang yang islami gitu ya, itu sering didoakan semoga Allah memberikan kemudahan dalam semua urusan. Kita itu sudah, saudara-saudara kita tuh sudah baik sama kita. Nah, kalau kita misalnya didoakan supaya apa namanya, Allah memberikan kemudahan, dan kita juga memang aktif ya memainkan tadi kunci kemudahan yang telah diajarkan dalam Islam, kita bertakwa, insya Allah gayung bersambut, saudara kita mendoakan, dan memang kita juga telah melakukan hal yang menyebabkan urusan hidup ini jadi mudah kelak. Coba ikhwatal iman ya, renungkan. Rasulullah itu mengajarkan jadikanlah kematian itu sebagai nasihat yang mendalam. Kita itu kalau ada saudara yang meninggal ya, doa yang paling sering terucap apa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu sebelum didoakan ketika mati supaya dosanya diampuni oleh Allah, yarhamukallah. Itu sepanjang hidupnya mestinya dia itu juga memang gencar
mengharap ampunan dari Allah, banyak istighfar. Atau ketika dia melakukan amalan-amalan yang dijelaskan itu, di baliknya ada ampunan dosa, dia mengharap wudhu, dia mengharap ada ampunannya, mudah-mudahan dosa saya diampuni. Sholat, ya kan, Jumatan, puasa, apalagi haji. Alhamdulillah, ibadah-ibadah yang rutin disyariatkan ini, yang kalau seandainya ditaati oleh seorang muslim itu dia setiap hari pasti itu, pasti dia wudhu, pasti dia sholat kan. Kalau ketemu hari Jumat dia Jumat, itu ternyata di baliknya ada ampunan dosa. Ya, kemudian meninggal saudaranya itu, masya Allah sudah baik banget, semoga dosanya diampuni karena mereka waktu hidupnya juga sebelum dia mati itu dia rajin mohon ampun. Apalagi amal ibadahnya, ya memang seharusnya orang Islam itu ibadah. Sholat itu kan hukumnya wajib. Kalau zakat mungkin dia punya alasan, saya nggak punya harta Pak, malah saya ini miskin sepanjang. Iya, tapi sholat itu tidak kenal kelas, semua orang Islam sholat wajib, ya kan, didoakan semoga amal ibadahnya diterima. Alhamdulillah. Biasanya apa? Semua husnul khatimah. Memang orang Islam itu mestinya dia pikir bagaimana supaya saya husnul khatimah dan berusaha ke arah sana. Jadi ketika doa meninggal kemudian banyak yang mendoakan, alhamdulillah, memang dia kemarin-kemarin waktu masih hidup juga sangat peduli tentang husnul khatimah. Apalagi supaya dilindungi oleh Allah dari adab kubur. Sebelum didoakan, dia idealnya itu dia memang tiap hari berulang-ulang. Kenapa? Rasulullah mengajarkan doa yang direkomendasikan dibaca di tahiyat akhir sebelum salam. Innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, yang mengerikan itu jemaah sekalian, ya, kalau kita ini nekat, ya, sampai akhirnya mati kita tidak pernah memikirkan dosa kita, tidak pernah beramal, tidak pernah memohon kepada Allah supaya dijaga dari adab kubur, tidak pernah berdoa minta dimasukkan ke dalam surga, kemudian kita lalai selalai-lalainya. Saya khawatir kalau seandainya saudara-saudara kita itu sudah berbaik hati, aduh, dimohonkan ampun, orang selama ini nggak peduli dengan dosa-dosa, dimohonkan supaya diterima amalnya, selama ini dia tidak peduli, ya. Maka perhatikan, seharusnya ya kiai-kiai, ustadz-ustadz itu punya berbagai macam materi untuk menyadarkan, yuk kita ibadah, yuk kita sholat, yuk umur kita isi untuk menyiapkan jawaban-jawaban sebelum nanti kita terlambat, ya. Iya. Besok itu kalau misalnya ada orang lamar kerja, pasti malam begini ini sudah disiapkan ya. Kalau ada apa Pak, ini wawancara Pak ya, atau interview ya. Kita itu kalau bicara dengan berdasarkan akidah kita, masuk alam barzah itu kita mati akan ditanya oleh malaikat. Berarti idealnya apa? Siapkan jawabannya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Di dunia ini kita pelajari dan kita pegang teguh, mudah-mudahan ya. Taib. Baik, kemudian summa qalat, akhirnya puncaknya ya, Aisyah ini memberi hukuman kepada hamba sahayanya yang kurang ajar ini. Bi'uha min syarril arabi malakatan. Jual hamba sahaya ini kepada orang orang Arab yang paling apa misalnya ya, paling jahat terhadap hamba sahayanya. Biar tahu rasa gitu ya. Kadang-kadang harus ini, ya kan? Dijuallah kepada orang Arab yang tidak baik kepada hamba sahanya. Ya, baik. Ini layak ya untuk diberi hukuman ini, karena kalau tidak dihukum nanti bisa saja nanti akan ada korban berikutnya. Karena ini orang hamba sahaya ini sudah terlihat jelas akhlaknya. Baik. Udah Isya. Kurang 2 menit ya. Ya. Bab al-afwanil khadim. Bab memaafkan pembantu. Pembantu itu kalau zaman dulu bisa hamba sahaya. Ya. An Abi Umamah qala, dari Abu Umamah beliau berkata radhiyallahu an, aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan bersama beliau ada 2
hamba sahaya. Fawahaba ahadahuma li aliyin salawatullahi alaihi. Lalu Nabi memberikan salah satu dari hamba sahaya itu kepada Ali. Wa qala la tadribhu. Nabi pesan kepada Ali setelah dikasih ini ya hamba saya, la tadribhu, kamu jangan memukulnya. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Saya dilarang oleh Nabi mengatakan saya dilarang untuk memukul orang yang ahli salat, orang yang menjaga salat, menegakkan salat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna, dan saya melihat dia ini selalu salat sejak datang kepada kami. Wa a'ta Abadzarin gulaman, dan Rasulullah memberikan kepada Abu Dzar hamba sahaya yang satunya. Rasulullah datang bersama dua hamba sahaya, yang satu dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian pesannya tadi, yang satu kepada Abu Dzar, ini pesannya, istausi bihi ma'rufan, ya, lakukanlah dia dengan baik. Fa'taqahu, lalu Abu Dzar memerdekakannya, ya. Faqala, lalu Nabi bertanya, ma fa'al, apa yang kamu lakukan terhadap hamba sahaya yang saya berikan kepadamu wahai Abu Dzar? Qala amartani an astausi bihi khairan. Anda wahai Rasulullah telah memerintahkan kepadaku untuk memperlakukan hamba saya ini dengan baik. Nah, memperlakukan hamba saya dengan baik itu apa? Yang paling baik apa? Fa'ataqtuhu, lalu aku memerdekakannya. Masya Allah, ya. Ini nanti kita akan dapat teladan ya, bagaimana para sahabat itu mengamalkan sunnah Nabi. Ajaran Nabi berkenaan dengan orang yang levelnya itu sangat rendah, hamba sahaya. Sementara yang ada di kita itu ibu kita, kerabat kita, tetangga kita ya. Hadis-hadisnya sudah kita pelajari semua, ada anak yatim dan lainnya. Semoga kita diberi taufik oleh Allah ya. Dari kajian kitab Adabul Mufrad ini bukan hanya menambah ilmu ya, tapi karena ini ilmu terapan semua adab dan akhlak, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah, bisa mengamalkan bagaimana ya petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Apa istilahnya tadi? Hablun minan nas, hablun minallah kita jaga, hablun minan nas kita jaga. Semoga itu nanti menjadi penyebab kita bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.